Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan nikmat beliaulah kita dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak ibu siap untuk mengikuti pembelajarannya pada pagi hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa tidak hadir. Adakah yang tidak hadir untuk pagi hari ini, anak ibu semuanya? Oke, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Putri, Indah, Zalfa. Alhamdulillah, sekarang pagi ini alhamdulillah hadir semuanya. Untuk itu sekarang udah masuk puasa keberapa, anak ibu semuanya? Itu awal puasa, yaitu semangat dari kita ya untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Pada bulan suci Ramadan ini puasa hendaklah kita mencari amal yang banyak ya, seperti membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran pada bulan puasa ini. Karena pada bulan Ramadan ini hendaklah kita sering menghatamkan Al-Quran. Baik, untuk itu kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, anak ibu semuanya, ada yang tahu apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pembelajaran kita pada pagi hari ini fikih tentang haji dan umroh. Itulah materi kita pada pagi hari ini tentang haji dan umroh. Tujuan ada yang tahu materi minggu lalu tentang apa, anak ibu semuanya? Materi yang lalu membicarakan tentang, kita membahas tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Bentar. Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta kita ataupun mensedekahkan sebagian dari harta kita yang sudah mencapai nisabnya ataupun sudah mencapai emalnya. Tujuan pembelajaran, baiklah masuk kita kepada materi kedua, yaitu haji dan umroh. Itu pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang haji dan umroh. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, yaitu tujuan pembelajarannya Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian apa itu haji dan umroh. Dan yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan ataupun menyebutkan dalil tentang haji dan umroh. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan apa perbedaan dari haji maupun umroh tersebut. Anak ibu semua paham? Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ibu semua mampu mencapai apa pengertiannya, apa dalil, apa perbedaan dari haji dan umrah tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masuk kita kepada poin pertama, yaitu pengertian dari haji dan umrah. Nah, ibu semua tahu apa itu pengertian dari haji? Tahu ya? Pengertian dari haji menurut bahasa. Pengertian haji menurut bahasa yaitu berkunjung dan
mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji yaitu sengaja mengunjungi Baitullah pada waktu yang telah ditentukan dan melaksanakan aktivitas beribadah kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya Allah pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Dan masuk kita pengertian dari umroh. Umroh menurut bahasa yaitu sengaja berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah tawaf di sekeliling Ka'bah, antara tawaf di keliling Baitullah dan sa'i antara Safah dan Marwah. Itulah merupakan pengertian dari haji dan umroh. Dan hukum dari haji ini wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Dan hukum dari kita melaksanakan umroh ini ketika kita boleh kita lakukan, tetapi jika kita tidak melakukan juga tidak masalah ya. Tetapi haji dan umroh ini termasuk kepada rukun Islam yang kelima. Itu merupakan wajib kita melaksanakan ibadah haji jika kita mampu dan mempunyai uang yang banyak, mempunyai fisik dan fisik yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan perjalanannya. Itu merupakan haji dan umroh. Dan haji ini juga termasuk kepada rukun Islam yang kelima tersebut gitu. Dan masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu dalil tentang haji dan umroh. Dalil tentang haji yaitu Ali Imran 97, yang artinya pada musim haji, di Ali Imran 197, di sana terdapat tanda-tanda makam Ibrahim, dan barang siapa yang mengunjungi makam Ibrahim ataupun yang masuk ke Baitullah, amanlah dia. Dan terdapat kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Dalil tentang umrah ialah Al-Baqarah 197, yang artinya musim haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan, maka pada bulan itu jika kita mengerjakan haji maupun umrah, janganlah kita berkata kotor dan berbuat maksiat di situ. Karena sebaik-baik bekal adalah orang yang takwa, dan gunakanlah akal sehatmu untuk bertakwa kepada Allah. Itulah merupakan dalil tentang haji dan umrah. Ali Imran 97 dan Al-Baqarah 197. Masuk kita kepada poin kedua, poin ketiga yaitu perbedaan dari haji dan umrah. Anak ibu semua tahu apa itu perbedaan dari haji dan umrah? Perbedaan dari haji dan umrah terdapat 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu berdasarkan hukumnya. Hukum kita melaksanakan haji itu wajib bagi seluruh umat manusia yang mempunyai syarat sah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan hukum dari umrah ini yaitu sunnah muakkad. Jika dilaksanakan tidak masalah, dan jika tidak ditinggalkan juga tidak masalah. Tetapi jika kita mempunyai uang yang cukup, kita mampu untuk melaksanakan haji maupun umrah, wajib kita melaksanakan ibadah haji ini. Dan yang kedua yaitu perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan rukunnya. Haji ini, rukun dari haji ini ada 5 rukun. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yang ketiga yaitu tawaf, sa'i, memotong rambut. Rukun dari haji ini ada 5. Yang pertama yaitu ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan umrah mempunyai niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut.
perbedaan antara haji dan umroh ini dalam rukunnya yaitu wukuf di padang Arafah. Haji mempunyai wukuf di padang Arafah, sedangkan umroh tidak mempunyai wukuf di padang Arafah. Itulah perbedaan antara haji dan umroh. Masuk kita kepada perbedaan yang ketiga yaitu pada waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan haji ini kita laksanakan pada awal bulan Syawal sampai hari raya Idul Adha 1 Zulhijjah. Sedangkan umroh ini kita boleh melaksanakan kapan saja. Itulah perbedaan antara haji dan umroh. Haji ditentukan waktunya kapan kita melaksanakannya, sedangkan umroh ini tidak ditentukan kapan kita melaksanakannya. Boleh saja kita melaksanakannya kapan saja kita mampu untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut. Itulah perbedaan antara haji dan umroh ini. Dan masuk kita kepada perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat ialah berdasarkan kewajiban. Berdasarkan kewajibannya, kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji terdapat beberapa kewajiban. Yang pertama yaitu jamaah haji ini melaksanakan niat ihram dari miqat. Yang pertama yaitu niat ihram dari miqat. Yang kedua yaitu jamaah haji ini mempunyai batas-batas area yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menginap di Musdalifah, dan selanjutnya yaitu menginap di Mina dan tawaf wada ataupun berpisah. Setelah itu melempar jumrah. Itulah kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah umroh ada dua kewajiban. Kewajiban pertama yaitu niat dari miqat, sama seperti haji. Yang pertama niat dari miqat, yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan ihram. Itulah dua kewajiban yang harus dilakukan oleh jamaah umroh. Itulah merupakan lebih cepat selesainya jamaah umroh dibandingkan dengan jamaah haji, karena haji ini mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukannya. Sedangkan dengan umroh ini melakukan dua kewajiban saja. Itulah cepat selesainya dibandingkan dengan haji. Sampai di situ anak ibu semua paham terhadap materi kita pada hari ini. Dan dapat ibu simpulkan materi kita pada pagi hari ini yaitu pengertian dari haji dan umroh. Pengertian dari haji yaitu berkunjung ke Baitullah dengan melaksanakan aktivitas beribadah kepada Allah. Sedangkan umroh kita berkunjung ke Baitullah dengan tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Bukit Safah dan Marwah. Dan dalil tentang haji dan umroh ini yaitu surat Ali Imran ayat 197 dan Al-Baqarah 100. Surat Ali Imran 97 dan Al-Baqarah 197. Itulah dalil antara haji dan umroh. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu perbedaan antara haji dan umroh. Perbedaan antara haji dan umroh terdapat 4 perbedaan. Yang perbedaan pertama yaitu berdasarkan hukumnya, perbedaan kedua berdasarkan rukunnya, perbedaan yang ketiga berdasarkan waktu pelaksanaannya, dan perbedaan yang keempat yaitu berdasarkan kewajibannya. Itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Bu rasa sudah paham ya terhadap materinya. Itu kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Untuk besoknya
Ibu akan baik untuk besoknya kita akan ulangan harian terhadap materi haji dan umroh ini. Sebelum masuk materi baru, kita akan mengulas kembali ataupun ulangan dulu terhadap materi haji dan umroh ini. Seberapa paham anak ibu semua terhadap materi kita pada pagi hari ini? Bu rasa cukup ya? Sudah cukup? Bu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.